Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Taufikur Rahman. Kali ini masih dalam tugas uji kompetensi guru. Untuk pertemuan kali ini, saya akan mencoba untuk menerangkan bagaimana cara atau tutorial membuat soal atau kuis dengan menggunakan Google Form atau Google Formulir. Oke, teman-teman, mari kita awali dulu dengan bacaan basmalah dan salawat Nabi. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad. Oke, langkah pertama yang harus kita lakukan adalah dengan membuka Google Drive kita. Nah, ini Google Drive saya. Ya, setelah kita buka, tampilannya seperti ini, maka selanjutnya kita klik tombol baru. Selanjutnya di sini ada pilihan-pilihan, upload file, upload folder, Google Dokumen, Google Spreadsheet, Google Slide, Google Formulir. Maka kita klik Google Formulir. Kita klik. Kita tunggu sebentar. Nah, muncul tampilan awal seperti ini, formulir tanpa judul, ya, belum ada judulnya. Maka langkah selanjutnya adalah kita tentukan judulnya. Saya buat di sini, ya. Tes. Kita buat huruf besar semua. Tes soal. Klik keluar, maka akan segera muncul. Ini langkah pertama, kita beri judulnya. Selanjutnya, ya, untuk menentukan apakah soal yang kita buat ini akan kita tentukan sebagai kuis ataupun tidak, maka kita klik setelan. Nah, di sini ada setelan umum, presentasi, dan kuis. Yang pertama adalah umum. Di sini ada informasi kumpulkan alamat email. Nah, jika kita centang, maka otomatis responden harus menyertakan alamat email mereka. Terus yang kedua, perlu masuk. Ya, di sini ada informasi batasi ke satu tanggapan. Jika ini kita klik, maka satu email hanya dapat mengirimkan satu tanggapan atau jawaban. Selanjutnya, responden dapat mengedit setelah mengirimkan diagram ringkasan. Ini jadi setelah dikirim atau submit, maka kalau diklik seperti ini maka bisa ngedit lagi jawabannya. Nah, kali ini kita tidak menginginkan itu. Setelah umum selesai, maka setelan presentasi. Setelan presentasi di sini ada informasi tampilkan status progres, acak urutan pertanyaan. Yang perlu standarnya adalah acak urutan pertanyaan agar pertanyaannya tidak berurutan, ya. Ini untuk mengantisipasi agar tidak terjadi istilahnya itu contekan dan sejenisnya. Yaitu di sini ada pesan konfirmasi. Nah, ini jika responden telah mengirimkan jawabannya atau klik submit, ini akan muncul misalnya terima kasih. Semoga sukses. Seperti itu. Selanjutnya, misalnya sudah selesai, maka setelan kuis. Nah, setelan kuis ini berfungsi agar ini nanti bisa kita lihat poinnya. Maka kita klik informasi jadikan ini sebagai kuis. Seperti itu. Sini ada pilihan lagi, ya, opsi kuis, rilis nilai segera setelah setiap pengiriman. Ini jika kita menginginkan setiap responden selesai mengirim, maka akan segera terkirim. Kalau kita klik yang nanti, maka ini tidak akan otomatis terkirim. Kali ini kita akan klik yang agar responden segera mengetahui jawaban mereka. Ya, setelan berikutnya adalah responden dapat melihat. Nah, ini jika responden telah mengklik tombol submit, maka akan langsung melihat pertanyaan yang tidak terjawab, jawaban yang benar, dan nilai poin. Ini kita centang semua. Setelah kita rasa selesai,
sesuai dengan yang kita inginkan, maka kita klik tombol simpan. Oke, setelah kita edit setelannya, maka kita tinggal langkah berikutnya, yaitu ini kan masih polos ya, belum ada headernya ya, template-nya, latarnya masih seperti ini. Ini bisa kita rubah dengan caranya, yaitu kita klik tombol ya tentang setelan temanya. Di sini ada header, saya coba pilih header dulu. Ya, di sini ada 3 pilihan untuk headernya. Tema ini adalah sudah bawaan dari Google Form ya. Terus ada unggah. Ini unggahan dari file kita, misalnya kita simpan di flash disk atau hard disk atau PC kita, itu bisa kita ambil. Foto ini biasanya kita melalui yang telah kita simpan di Google Drive. Nah, kesempatan kali ini kita akan menggunakan yang tema dari Google Drive. Kita coba pilih yang ini. Setelah kita klik, kita tekan tombol sisipkan. Kita tunggu beberapa saat. Oke, langsung muncul ya. Ini tadi untuk memilih header. Selanjutnya kita pilih tema, ya warna tema dan latar. Nah, kita ada di sini informasinya. Misalnya kita klik tombol ini, maka warna temanya akan berganti. Ya kan? Kalau kita pilih latar, ini bisa kita klik, misal, nah, ini bisa berganti. Terus kita bisa nyetel juga gaya atau gaya font ya, gaya tulisannya. Kebetulan yang ini dasar. Coba kita klik yang deskripsi ya. Oke, dekoratif, atau kita pilih yang formal bisa, atau kita pilih yang lucu. Memang yang agak terkesan lebih santai adalah yang lucu ya, font yang lucu. Oke, sudah kita tentukan. Selanjutnya langkah pertama awal, ini sudah muncul alamat email, jadi setiap responden wajib menyertakan alamat email mereka. Nah, kita buat sekarang pertanyaan. Oke, kita buat pertanyaan dulu. Misal contoh nih ya. Dan nanti akan sisipkan ya link video dari YouTube ya. Maka misal contoh ini pertanyaannya. Seperti ini ya. Terus jika kita ingin sisipkan video, bisa linknya bisa kita letakkan di deskripsi. Bagaimana membuat deskripsi dari sebuah pertanyaan? Maka kita cari di sebelah kanan bawah ya, dari Google Form, dari pertanyaan tersebut titik 3, ini titik 3, kita klik, akan muncul deskripsi, buka bagian berdasarkan jawaban, acak urutan opsi, maka kita pilih deskripsi. Setelah kita pilih deskripsi, maka kita cari link YouTube yang kita inginkan. Ini sudah saya siapkan ya. Ini sebuah video, kita klik bagian sini, terus kita klik salin, kita kembali ke soal yang tadi, terus kita tempel link tersebut. Oke ya. Oke lah, selanjutnya setelah kita buat pertanyaan, maka kita menentukan jenis pertanyaannya, apakah pilihannya ini apakah soalnya ini soal pilihan atau apa ya. Kita coba lihat di sini banyak pilihan, jawaban singkat, paragraf ini agak panjang jawabannya, pilihan ganda, kotak centang, drop down ya. Kalau pilihan ganda biasanya untuk SMA ada 5, kotak centang ini bisa menjawab lebih dari 1, drop down ini milih ya. Jadi nanti akan berurutan, tapi tampilannya lebih singkat. Upload video ini responden diwajibkan untuk mengupload file ya, upload file, mungkin bisa video, gambar dan lain sebagainya. Untuk kali ini kita akan coba pilihan ganda, kita klik yang muncul ya. Karena pilihan ganda kita ini ada opsi 1, misalnya ini.
Nah, kalau untuk menambah, ya kan, untuk menambah maka kita klik yang di bawah ini ya, tambah opsi ya, pilihan. Misal lanjut. SMA ini butuh 5 A, B, C, D, E. Nah, ini sudah jadi. Nah, selanjutnya karena ini kita buat kuis, maka kita harus menentukan kunci jawabannya. Kita klik informasi kunci jawaban. Karena ini masih 0 karena belum kita beri poin ya. Maka pertama kita beri poin dulu 1 ya. Kita tentukan kunci jawabannya. Debat. Kita klik selesai. Oke, sudah muncul kan di jawabannya. Terus jika ini wajib diisi, maka kita klik tombol wajib diisi. Oke, ya, ini pertanyaan pertama. Jika kita mau membuat pertanyaan berikutnya, ada dua pilihan. Kalau ternyata model pertanyaannya sama, maka kita klik yang tombol ini, aplikasikan. Kalau kita mau buat model pertanyaan berbeda, maka kita klik tombol plus yang ada di sini. Kita klik tombol plus karena pertanyaan yang akan saya buat berbeda. Oke, muncul ya. Selanjutnya tentukan, kita buat pertanyaan. Nah, kita tentukan ini bentuk soalnya seperti apa, pilihan ganda atau apa. Misalnya saya mau memilih ini model kotak centang, maka saya tekan tombol kotak centang, muncul. Kotak centang itu lebih variatif ya, jadi kita bisa memilih jawaban lebih dari satu ya. Kalau pilihan ganda kita hanya diperbolehkan memilih satu jawaban. Kalau kotak centang bisa memilih lebih dari satu. Oke, kita tentukan ya pilihan jawabannya. Kita buat 5 pilihan. Oke, nah kita buat pilihan. Maka selanjutnya kita tentukan kunci jawabannya. Kita klik kunci jawaban. Kalau jawabannya ini ada 2, maka kita klik Oke, kita beri poin, katakanlah 1. Kita klik selesai. Kalau kita inginkan wajib, maka wajib isi kita tekan. Oke, ini pertanyaan yang kedua. Di sini saya akan membuat pertanyaan atau 3 pertanyaan, cuman dengan jenis yang berbeda-beda. Klik tombol plus lagi. Kali ini saya akan jenis pertanyaannya yang akan saya buat adalah upload file. Jenis perintahnya di sini ada perintah ya. Ada perintah izinkan responden untuk mengupload file. Kalau kita mainkan itu maka kita klik lanjutkan. Maka di sini ada informasi ya. Izinkan hanya jenis file tertentu. Ini jika kita menginginkan 1 atau 2 atau lebih ya. Nah, di sini ada pilihannya. Pilihan file. Ini kalau kita menginginkan file tertentu, maka misalnya kita klik dokumen dan PDF. Ya, nanti yang bisa diupload hanya dokumen dan PDF.
Namun jika kita bebaskan, maka tidak usah kita nyalakan tombol izinkan hanya jenis file tertentu. Selanjutnya jumlah maksimum file, ya. Ini ada 1, ada 5, ada 10. Ini akan berpengaruh terhadap daya tampung dari Google Drive kita. Kita pilih satu saja. Terus ukuran file maksimal. Nah, di sini ada pilihan 1 MB, 10 MB, sampai 10 GB. Standarnya 10, kita centang 10. Ya, karena kalau semakin besar, maka ini akan membuat Google Drive kita semakin cepat penuh. Karena ini upload file, maka kita tidak perlu mengklik tombol kunci jawaban. Kita kosongkan aja. Selanjutnya, kita tentukan wajib diisi atau tidak. Kalau iya, maka kita klik tombol wajib diisi. Ini tadi adalah cara membuat soal, ya. Ini bisa kita periksa ulang, tapi jauh sebelum kita publish. Cara meninjaunya adalah klik di sini, ada tombol gambar seperti mata, ya. Kita klik, maka akan langsung muncul. Kita bisa koreksi, ya, sesuai yang kita inginkan atau tidak. Kalau iya, kita kembali, ya, kita kembali lagi ke soal yang sudah kita buat. Nah, setelah soal kita buat, kita koreksi pembuatannya, maka langkah selanjutnya adalah bagaimana kita memunculkan link agar peserta didik bisa menyelesaikan soal tersebut. Langkah yang harus kita tempuh adalah klik tombol kirim. Klik tombol kirim, di sini ada pilihan, ya, melalui email, ya. Terus di sini ada, ya, melalui tautan atau melalui HTML. Langkah yang umum adalah pilihannya adalah dengan mengirimkan lewat tautan. Di sini ada tautan, ya. Ini tapi panjang. Ini bisa kita perpendek dengan centang informasi perpendek URL. Nah, ini sudah pendek, ya. Ini bisa langsung kita share lewat WhatsApp, ya. Ini bisa kita share atau lewat email seperti ini. Kalau kita mengirimkan lewat email, tapi yang ini lebih simpel, kita bisa mengirimkan lewat WhatsApp ataupun medsos yang lain. Yaitu kita klik salin. Ya. Ini sudah kita bisa bagi ke peserta didik kita. Jika kita menginginkan link ini mempunyai ciri khusus atau kita beri nama sesuai keinginan kita, maka langkah yang harus kita lakukan adalah kita mengakses Bitly, ya. Ini akses Bitly, saya klik sini karena sudah saya siapkan tadi, ini muncul. Langkah selanjutnya adalah klik create. Nah, langkah selanjutnya di sini, ya, paste long URL. Ini bisa kita yang sudah kita buat tadi, kita klik salin. Terus selanjutnya adalah kita tempelkan, ya. Kita tempelkan di sini. Oke. Kita tunggu beberapa saat, akan muncul, ya. Nah, di sini judul atau title ini masih kosong, maka kita perlu isi. Kalau tidak, maka tidak akan berhasil. Kita isi, ya, seperti Google Form yang sudah kita buat, ya. Google Form yang sudah kita buat, tadi judulnya adalah tes soal. Oke. Nah, terus di custom, ya, customize back half itu bisa kita ganti juga. Kita sorot dengan klik 2 kali. Kita beri nama, misal tes, biasa aja ya namanya, ya, tes soal. Nah, seperti ini. Kita kemudian klik save. Nah, link has been edited. Nah, ini sudah berhasil. Kita klik di luar. Nah, ini cara kita memberi nama sesuai dengan keinginan kita, ya. Selanjutnya ini kita
copy. Ini bisa kita share, kita bagi lewat WhatsApp ya, ataupun lewat media sosial lainnya ke peserta didik kita. Nah, selanjutnya kita coba mengerjakan ya. Ini semisal ini sudah dikirim lewat WhatsApp misal, yang ini kita klik. Ya, kita klik. Nah, ini soalnya kita bisa mengerjakan. Angka pertama ini wajib kita kumpulkan alamat email kita. Nah, seperti ini. Ini nanti setiap responden akan berbeda urutannya ya. Nah, kita sistemnya sudah acak. Tambahkan file. Pilih file dari perangkat Anda. Misal ini drama misal. Open. Ini kalau kita lewat laptop atau PC lebih mudah ya, karena tampilannya lebih gede. Terus kita klik upload. Setelah kita klik upload, nah maka akan muncul seperti ini. Maka ini sudah sukses upload file kita. Selanjutnya pertanyaan berikut adalah kegiatan tersebut diikuti oleh kegiatan, karena ini kita umpamanya belum melihat ya, maka kita lewati dulu, kita lihat soal berikutnya ya. Dari video tersebut kegiatan yang dilaksanakan adalah, maka kita klik di sini link YouTube-nya. Ya, tunggu. Seperti itu kita cermati. Setelah kita cermati, kita bisa kembali ke pertanyaan di Google Form tadi ya. Jawab seperti ini. Oke, banyak ke pertanyaan yang kita lewati tadi ya. Ini soal model centang ya, jadi bisa kita pilih dua jawaban karena ini jawabannya ada dua. Oke, selanjutnya selesai, kita klik tombol kirim atau submit jika memang tidak diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Oke, nah ini akan muncul beritahuan seperti ini. Bisa kita lihat skor karena memang tadi diedit untuk melihat skor. Ini total ya, 2 dari 2 karena yang upload file tidak kita sertakan poinnya. Itu seperti itu. Nah, setelah ada pengerjaan, maka kita sebagai pemilik dari Google Form tersebut, kita bisa melihat ya. Caranya bagaimana? Caranya kita kembali ke Google Drive kita. Kita kembali ke Google Drive kita seperti ini ya. Di sini muncul foldernya. Kita coba. Nah, ini tes soal. Ini muncul yang tadi, jawaban yang tadi ya. Yang upload file itu bisa kita lihat. Sementara jika kita ingin melihat dari isian kita, maka kita bisa melihatnya di sini. Kita lihat, kita cari tes soal ya. Kita klik 2 kali. Ini pertanyaan kita lihat respondennya ada berapa, kita klik untuk melihat laporan dalam bentuk spreadsheet di sini ya. Ini bisa kita klik seperti ini, pilih tujuan tanggapan, atau karena kita belum pernah buat maka kita langsung klik yang ini ya, membuat spreadsheet, langsung otomatis ya. Kalau kita mau menyalin namanya bisa, kalau kita biarkan ya enggak apa-apa. Terus klik buat. Kita tunggu sebentar. Nah, sudah muncul ini jawaban dari responden tadi. Nah, ini semakin banyak yang mengerjakan maka akan tertera di sini.
Demikian tadi ya. Terus ini kita bisa olah ya. Ini kita bisa olah nilainya. Oke. Ya. Demikian tadi tentang ya tutorial membuat kuis atau pertanyaan dengan full form. Mudah-mudahan bermanfaat. Jika ada kekurangan, itu murni dari kelemahan saya pribadi. Kita membaca alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.